Assalamualaikum, terima kasih ya sudah klik video ini. Selamat bergabung di channel Ala Dini Dewi. Di video kali ini, saya membuat bolu panggang yang bahan utamanya dari putih telur. Di sini saya coba manfaatkan putih telurnya yang sudah disimpan di freezer selama 7 bulanan loh. Nah, bagaimana sih cara buatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum nonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan update video baru berikutnya. Yuk kita buat langsung aja. Bahan-bahan yang dipersiapkan: pertama kita buat dulu Carlo homemade-nya. Ini akan digunakan sebagai bahan pengoles loyang agar bolu tidak lengket. Kita siapkan minyak goreng, terigu dan mentega masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Dan ketiga bahan ini kita campurkan. Kemudian aduk hingga merata sampai teksturnya menjadi lembut dan creamy. Jika sudah rata, olesan ini siap digunakan. Siapkan loyang, kemudian beri olesan Carlo-nya. Oles hingga merata ke seluruh bagian loyang. Kita bisa oles tipis-tipis dulu, baru kemudian ditimpa lagi, tapi tidak perlu sampai tebal ya. Dan loyangnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sisa olesannya bisa kita tutup dan taruh di suhu kulkas agar nanti bisa digunakan kembali. Lalu didihkan air, kemudian matikan api dan tim mentega hingga meleleh ya. Cukup sampai meleleh saja, tidak perlu mencairkannya hingga seperti minyak. Jika mentega sudah meleleh, sisihkan terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita panaskan dulu ovennya agar suhunya stabil. Kemudian siapkan putih telur yang sudah disimpan pada wadah. Pastikan putih telurnya sudah didiamkan dulu di suhu ruang agar saat di mixer bisa mengembang dengan optimal. Kemudian tambahkan 1 sendok makan SP. Lalu mixer dulu dengan kecepatan sedang hingga putih telurnya berbusa. Ini saya mixer kira-kira selama 3 menit. Jika sudah berbusa seperti ini, masukkan gula pasirnya secara bertahap. Di sini saya bagi menjadi 4 tahap sambil terus dimixer dengan kecepatan tinggi. Mixer selama 10 menit, lakukan terus hingga gulanya habis ya. Kemudian setelah gula masuk dan adonannya mengembang, sekarang masukkan susu bubuknya sambil terus dimixer. Kali ini turunkan menggunakan kecepatan rendah. Lalu masukkan juga tepung maizenanya. Lanjut masukkan terigunya secara bertahap juga ya, agar merata dan tidak berhamburan saat dimixer.
Nah, ini sudah selesai di mixer. Teksturnya jadi seperti ini, kental dan mengkilap. Kita bisa matikan mixernya untuk lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian siapkan mentega yang sudah dilelehkan tadi, lalu ambil secukupnya adonan putih. Ini kita pancing dengan mengaduk-aduknya sebentar, agar ketika disatukan dengan keseluruhan adonan, menteganya gampang tercampur rata. Kemudian masukkan ke adonan putih, lalu aduk-aduk kembali dengan spatula. Lakukan teknik aduk balik dari bawah ke atas agar tidak ada mentega yang mengendap di dasar mangkuk. Dan jika teksturnya sudah kental berjejak seperti ini, bagi menjadi dua bagian kecil untuk diberi warna. Di sini saya pakai perisa taro atau warna ungu. Satu mangkuk ini saya beri warna agak banyak ya. Kemudian aduk-aduk sampai rata. Jika warnanya masih kurang pekat, kita bisa tambahkan lagi. Dan jika sudah selesai, beri lagi pewarna untuk mangkuk yang satunya lagi. Ini masih saya beri warna ungu sedikit ya, untuk menghasilkan warna ungu muda. Untuk pewarnanya, silakan sesuaikan saja dengan selera atau stok yang ada di rumah. Jika sudah selesai, saatnya adonan kita masukkan ke loyang. Tapi untuk memastikan tidak ada mentega yang mengendap di dasar mangkuk, kita bisa mengaduknya kembali sampai benar-benar rata. Lalu siapkan loyang yang sudah diberi olesan tadi, kemudian masukkan adonan putih terlebih dahulu secukupnya. Tepuk-tepuk dengan tangan agar adonannya bisa merata pada loyang. Kemudian masukkan lagi adonan ungu tua secukupnya. Lalu tepuk-tepuk kembali agar warnanya merata. Timpa kembali dengan adonan warna putih. Lakukan terus ya tahap ini hingga adonannya habis. Nah, jika masih ada sisa adonan, campurkan semua warnanya, lalu beri motif dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Kemudian beri motif seperti ini. Dan ini siap untuk dipanggang. Panggang adonan bolu pada oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, setting di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 50 menit. Sesuaikan lagi ya dengan oven masing-masing. Nah, jika sudah selesai, keluarkan terlebih dahulu. Lalu cek kematangannya dengan tusuk sate. Jika tidak ada adonan yang menempel, artinya bolu sudah benar-benar matang.
Kemudian angkat dan angin-anginkan sebentar ya. Saat sudah hangat, kita bisa keluarkan bolunya dengan membaliknya perlahan seperti ini. Wow, hasilnya cantik banget nih teman-teman. Dengan olesan Carlo yang dibuat tadi, membuat tampilan bolu menjadi lebih cantik dan mulus. Kita coba potong ya. Wow, bolunya benar-benar lembut dan wangi banget deh. Dengan pengocokan putih telur yang benar, bisa menghasilkan bolu yang lembut dan mengembang sempurna. Bagi teman-teman yang saat ini punya stok putih telur yang banyak, resep ini bisa jadi referensi untuk mengolahnya menjadi cemilan yang sangat enak. Teman-teman juga coba buat di rumah ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga terinspirasi dan selamat berkreasi.